Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Sabel dengan NIM 4012311042. Sini saya akan memaparkan sejarah tentang hukum perdata. Hukum perdata pangkal permulaannya berasal dari bangsa Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar 50 SM. Hukum perdata ini pula diberlakukan di Perancis dan bercampur dengan hukum Perancis yang asli. Keadaan ini terus berlangsung pada pemerintahan Louis XV. Diadakan usaha untuk menyatukan kedua hukum tersebut yang diberi nama Kode Sipil des Prancis pada tahun 1804 Masehi. Pada tahun 1807 diundangkan kembali menjadi Kode Napoleon. Setelah itu, diubah lagi menjadi Kode Sipil yang mencampurkan hukum gereja yang didukung oleh Gereja Roma Katolik. Pada tahun 1811, Belanda dijajah oleh Prancis dan Kode Sipil diberlakukan di negara Belanda. Karena setelah itu, Belanda menjajah Indonesia, Kode Sipil yang dahulunya berlaku di Belanda juga diterapkan di Indonesia sejak Januari 1848. Berlakunya hukum perdata dari Belanda tersebut berhubungan dengan politik hukum Hindia Belanda yang membagi pendukungnya menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, semua orang Belanda, orang yang hukum keluarganya berdasarkan hukum Belanda serta keturunan mereka, Tionghoa dan Timur Asing, bukan Tionghoa, orang India, Pakistan dan dunia Arab, orang-orang yang menyesuaikan hidupnya dengan golongan Timur Asing. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peradilan Undang-Undang Dasar 1945, hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan diatur dalam pasal 131 UIS yang berisi bahwasannya golongan Eropa berlaku hukum perdata dan hukum dagang atas asas konkordansi. Bagi golongan orang golongan bumi putra, yaitu semua orang asli dari Hindia Belanda, berlaku hukum perdata yang diatur dalam BW Burgerlijk Wetboek dan hukum dagang dengan beberapa pengecualian. Bagi golongan Timur Asing, berlaku perdata hukum adat, hukum yang tidak tertulis namun hidup dalam perilaku masyarakat sehari-hari. Golongan Timur Asing yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan bumi putra. Golongan Timur Asing yaitu Tionghoa, India, bangsa Arab, Afrika, Indonesia, dan sebagainya. Beberapa pengertian menurut para ahli hukum perdata. Menurut Profesor Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum private material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Sri Sudewi Maksun Sofwan, sedangkan Sri Sudewi Maksun Sofwan mengartikan hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara, perseorangan yang satu dan perseorangan yang lainnya. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Menurut CST Kansil, hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Berikut saya akan memaparkan beberapa kasus hukum perdata yang mengatur unsur-unsur pidana, yaitu pemalsuan dokumen terproduksi tanpa dasar yang benar dan juga rekaman pembicaraan sebagai barang bukti, pemaksaan dengan unsur kepentingan, penghasut, campur tangan, gugatan tanpa dapat dibuktikan dengan sebenarnya, memfasilitasi memisahkan suami dan istri, dalam kata lain penyekapan, dan lain sebagainya. Semua itu akan diproses secara hukum pidana di pengadilan. Kasus hukum perdata antara lain yaitu masalah warisan, utang piutang, wan prestasi, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, dan perceraian. Sekarang contoh dari kasus hukum perdata. Kita ambil contoh dalam kasus perceraian. Pembuktian terhadap alat bukti oleh penggugat dengan sebutan lainnya penggugat berupa data elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik. Karakteristik khusus tersebut karena bentuknya disimpan dalam media elektronik. Di samping itu, bukti elektronik, rekaman, video dapat dengan mudah direkayasa sehingga diragukan validitasnya. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang ITE, ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem
elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang menentukan bahwa dokumen elektronik yang dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam pasal 22 ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975 maupun dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh suami dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga atau syikok. Dalam memutuskan perkara perceraian tersebut harus dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri yang terpenting dari pihak tergugat yang bersangkutan. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti dan sanksi yang sebenarnya dan dapat dipercaya. Seharusnya tidak dibenarkan saksi dari pihak keluarga penggugat atau penggugat karena sudah dipastikan penghasutan karena tidaklah mungkin secara akal sehat terpikirkan bahwa keluarga penggugat akan membela dan membenarkan tergugat. Hal ini yang betul-betul harus dipahami dan dijadikan landasan oleh Hakim Ketua Pengadilan Agama karena pada dasarnya pemutusan sakral itu hak mutlak dari penerima sakral suci akad pernikahan ialah suami. Bukti alat elektronik juga dapat menjadi sarana menjadi mudah bagi pihak untuk membuktikan peristiwa yang sering tersangkal oleh pelaku. Khusus kasus perselingkuhan dari yang paling ringan sampai yang paling berat untuk saat ini lebih mudah diungkap dengan bukti elektronik dan dengan prinsip praduga otensitas. Maka tidak mudah bagi pelaku untuk mengelak sepanjang kejadian tersebut memang benar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa khusus terhadap perceraian dengan alasan adanya pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. PP nomor 9 tahun 1975 pasal 1163 KHI bukti elektronik dan saksi dari keluarga penggugat tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dibenarkan karena regulasinya memang mengharuskan para pihak menghadirkan saksi dari unsur keluarga tergugat dan juga orang yang dekat khususnya tetangga di mana rumah tempat suami dan istri itu tinggal menetap selama berjalannya pernikahan berumah tangga. Sedangkan terhadap perceraian dengan alasan-alasan yang lain, kekuatan bukti elektronik dapat dinilai oleh hakim dengan penerapan prinsip praduga otensitas. Jadi untuk kesimpulan materi kali ini, hukum perdata itu ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek BW adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis, yaitu Kode Napoleon. Kode Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi, Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. KUH Perdata berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J. M. Kemper dan sebagian besar bersumber dari Kode Napoleon dan bagian yang lain serta kodifikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830. Namun, diberlakukan di negeri Belanda pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu diberlakukan juga KUH Dagang. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scholten van Oud Harlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. van Vleuten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil, akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Harlem, tapi anggotanya diganti yaitu Mr. J. Scanter dan Mr. J. Van Ness. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasikan KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordasi yang sempit. Artinya KUH Perdata Indonesia banyak menjiwai KUH Perdata
Prancis. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumum pada 30 April 1847 melalui Staatsstad nomor 23 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Kiranya perlu dicatat bahwa dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata Indonesia ini, Scholten dan kawan-kawannya berkonsultasi dengan J. van de Veen, Direktur Lands, Middle and Domain, oleh karenanya ia juga turut berbahasa dalam kodifikasi tersebut. Sekian pemaparan materi sejarah tentang hukum perdata dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.